Selamat malam saudara, program Maluku Antanusa edisi hari ini 30 Januari 2017 menjumpai Anda bersama saya Henry Nanlohi. Sejumlah topik menarik telah disiapkan tim redaksi kami untuk Anda simak malam ini. Namun sebelumnya kami mengajak pemirsa mengikuti cuplikan berita utama Maluku Antanusa berikut. Aparat Reskrim Polres Buru menangkap 2 pelaku penganiayaan dan pembunuhan di Dusun Wamsait. Subbagian Umum Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Maluku memiliki peran yang cukup penting dan strategis. Saudara, demikian tadi cuplikan berita utama Maluku Antanusa malam ini. Kini kita ikuti berita selengkapnya. Aparat Reskrim Polres Buru menangkap 2 pelaku penganiayaan dan pembunuhan di Dusun Wamsait, Kecamatan Wailata, Kamis lalu. Diduga kejadian itu dipicu konsumsi miras yang berlebihan. Salah seorang pelaku adalah penambang emas ilegal di Gunung Botak. Sabtu siang, polisi memaparkan hasil penyelidikan sementara terhadap kasus penganiayaan di Dusun Wamsait, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru, Kamis lalu. Menurut polisi, peristiwa itu terjadi di 2 tempat berbeda di dusun tersebut, namun pada waktu yang hampir bersamaan, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Timur. Korban Ali diketahui mengonsumsi minuman keras bersama Ray, salah seorang rekannya. Ali yang mabuk mondar-mandir di depan rumah salah seorang warga bernama Bola. Bola yang tersinggung dengan perlakuan Ali, kemudian mengambil parang dan menebas leher Ali. Namun korban bisa melarikan diri dalam keadaan berlumuran darah. Pada waktu hampir bersamaan, Ray bertemu dengan Darwis. Kepada Ray, Darwis menceritakan kejadian yang dialami Ali. Ray yang mabuk berat tidak terima dengan cerita tersebut. Ray mengeluarkan pisau lipat dari balik bajunya dan menusuk Darwis di bagian leher. Darwis terkapar bersimbah darah dan nyawanya tidak tertolong. Ray kemudian mencari Ali dan mereka berusaha melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Namun upaya 2 penambang emas ilegal di Gunung Botak itu dicegat masyarakat setempat. Ali dan Darwis kemudian dibawa ke rumah sakit, sementara Ray digelandang ke Polres Buru. Polisi pun kemudian menangkap Bola di rumahnya di Dusun Wamsait. Pertama ini didasari oleh minuman keras. Untuk kasus penikaman ini yang menyebabkan yang pertama orang meninggal dunia dan 1 luka berat, tersangka yang kita amankan itu 2 orang. 2 orang, kemudian barang bukti yang kita amankan ada 2. Barang buktinya yang pertama itu pisau lipat, yang kedua adalah parang. Mereka kita kenakan sementara pasal 351 ayat 3 ya. Kemudian juga yang satu lagi 351 ayat 2. Ya, ayat 3 tentang ayat 3 itu kita subsidiarkan dengan pasal pembunuhan 338. Dengan ancaman hukuman 7 tahun ya, dan paling lama itu 15 tahun. Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya parang dan pisau lipat. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Dari Namria, Eren Stasi Jawa melaporkan. Subbagian Umum Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Maluku memiliki peran yang cukup penting dan strategis. Seluruh aktivitas pegawai di lembaga penyiaran publik tersebut bersentuhan langsung dengan bagian ini. Tanggal 20 Februari tahun ini, lembaga penyiaran TVRI Stasiun Maluku genap berusia 23 tahun. Selama itu, lembaga penyiaran publik ini secara kontinu menyampaikan berbagai program budaya, olahraga, sosial, pendidikan, maupun hiburan termasuk informasi pembangunan kepada masyarakat. Salah satu subbagian yang memegang peran strategis di LPP TVRI Stasiun Maluku adalah subbagian umum. Bagian yang membawahi sumber daya manusia, rumah tangga maupun perlengkapan ini bersentuhan langsung dengan seluruh pegawai yang ada di lembaga penyiaran publik TVRI Stasiun Maluku. Dengannya, tanggung jawab subbagian ini terasa sangat berat. Namun bila dilakukan dengan hati, maka seluruh pekerjaan yang berat terkait dengan kepentingan maupun kebutuhan pegawai dapat terrealisasi dengan baik.
Kepala Subbagian Umum TVRI Stasiun Maluku, Peter Haspers, mengatakan, demi kelancaran dan suksesnya penampilan di layar kaca, maka butuh dukungan dari semua unsur di LPP TVRI Stasiun Maluku, termasuk di dalamnya Subbagian Umum. Namun tidak jarang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Subbagian Umum juga diperhadapkan dengan sejumlah kendala. Untuk meminimalisir kendala tersebut, menurut Haspers adalah penegakan aturan. Sebagai tugas pelaksana di bidang SDM, maka kelengkapan pegawai, kebutuhan pegawai itu perlu dipenuhi, hak dan kewajiban mereka seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, tugas pendidikan itu dilakukan oleh Subbagian Umum, khususnya di bagian sumber daya manusia. Nah, menyangkut rumah tangga, bagaimana kelengkapan operasional daripada TVRI Stasiun Maluku ini perlu didukung sebagai sporting di dalam mendukung siaran lewat layar televisi. Dari sisi pertama, dari sisi mental teman-teman atau kesiapan mereka di dalam menghadapi tugas dan tanggung jawab. Terkadang hal itu yang membuat kita kendala dalam operasional, sehingga tentunya aturan-aturan secara kepegawaian itu harus ditegakkan, sehingga disiplin pegawai kalau ditegakkan, maka pelaksanaan tugas daripada mereka masing-masing bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, masalah keamanan lingkungan kantor dan transportasi juga menjadi tanggung jawab Subbagian Umum. Otis Kotadini melaporkan. Beralih ke berita lainnya, Saudara Wakil Gubernur Maluku menggelar rapat bersama dengan seluruh panitia Hari Pers Nasional Senin pagi. Agenda rapat bersama tersebut terkait dengan kesiapan masing-masing seksi dalam mendukung rangkaian kegiatan HPN yang akan dimulai pada tanggal 1 Februari mendatang. Pemerintah Provinsi Maluku terus melakukan pemantapan terkait dengan rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional di Ambon. Sesuai jadwal kegiatan Hari Pers Nasional sudah dimulai pada 1 Februari mendatang dengan kegiatan Sambung Rasa. Untuk memastikan kesiapan seluruh SKPD dalam mendukung kegiatan HPN di Ambon, Wakil Gubernur dan Ketua Panitia HPN menggelar rapat bersama Senin pagi. Dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur Maluku meminta seluruh pimpinan SKPD di lingkup pemerintah Provinsi Maluku untuk dapat menyukseskan rangkaian kegiatan HPN di Kota Ambon. Menurut Wakil Gubernur, sebagai tuan rumah, pemerintah Provinsi Maluku akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi para tamu pada HPN nanti. Melalui Hari Pers Nasional tahun 2017, pemerintah Provinsi Maluku ingin menunjukkan kepada masyarakat dalam dan luar negeri bahwa Maluku sudah aman dan damai. Target kita ingin menyatakan kepada Indonesia, khususnya dan umumnya dunia dan khususnya Indonesia, bahwa Maluku aman, Maluku damai, Maluku rukun. Oleh sebab itu, siapapun yang akan datang kemari untuk melakukan investasi, saya kira kita terima dengan senang hati. Itu satu. Yang kedua, kita ingin menonjolkan kepada Indonesia bahwa inilah Maluku dengan dia punya potensi yang luar biasa, karena pameran akan dilakukan itu. Pameran tentang segala sesuatu yang ada di Maluku, apakah adat istiadatnya, kemudian potensi, apakah perikanannya, dia kemudian punya pertaniannya, punya pertambangannya, semua itu akan dipamerkan sehingga orang bisa tahu. Target kita yang berikut itu, kita ingin membuktikan bahwa Maluku ini harus diperhitungkan sebagai satu kekuatan dalam rangka kepentingan bangsa Indonesia ke depan. Dalam rapat bersama ini, Ketua Panitia Hari Pers Nasional yang juga Sekda Maluku Hamin bin Tahir menjelaskan rangkaian kegiatan HPN di Kota Ambon akan dimulai pada 1 Februari 2017 mendatang. Pada hari itu akan dilaksanakan kegiatan Sambung Rasa yang dipusatkan di Gedung Islamic Center. Pada hari yang sama juga akan dilakukan kegiatan donor darah dengan melibatkan wartawan, PNS, dan TNI Polri. Direncanakan peserta HPN 2017 di Kota Ambon mulai berdatangan pada 5 Februari mendatang.
Dalam rapat bersama ini, perwakilan dari Kementerian Pariwisata RI juga memaparkan sejumlah agenda yang akan dilakukan dalam kegiatan Hari Pers Nasional nanti. Kementerian Pariwisata akan berpartisipasi dalam pameran Sabta Pesona dan sosialisasi kalender event pariwisata di tanah air. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Pemirsa, berita kampanye calon wali kota dan wakil wali kota Ambon periode 2017-2022 dapat Anda simak dalam segmen berita pilkada berikut. Gerakan pro lingkungan yang bersih dan sehat diwujudkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2, Paulus Kastanya dan Samlatu Konsina dengan kerja bakti bersama warga masyarakat Talake. Sebelumnya, kedua sosok yang dikenal merakyat itu melakukan jalan santai bersama warga Talake. Jalan santai bersama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 2, Paulus Kastanya Samlatu Konsina dengan warga Talake ini dimulai dari Jalan Otmati Mahipau, Talake, menyusul sejumlah ruas jalan utama dan kembali finish di depan SMK Negeri 7 Ambon. Gerakan hidup sehat dengan jalan santai bersama ini digagas komunitas Talake for Pantas dengan calon pemimpin kota Ambon ini bertujuan menumbuhkan semangat dan komitmen bersama membangun budaya dan perilaku sehat dan menggugah kesadaran serta kecintaan masyarakat kota Ambon untuk hidup sehat. Hal ini secara langsung akan menciptakan ketahanan keluarga masyarakat yang kuat dan menghasilkan warga kota Ambon yang tangguh. Jalan santai bersama ini juga telah menggerakkan masyarakat hidup sehat. Gerakan yang mengajak warga kota Ambon dalam kesehariannya untuk menerapkan perilaku dan gaya hidup sehat seperti melakukan aktivitas fisik secara teratur. Gerakan hidup sehat yang dikampanyekan pasangan calon Paulus Kastanya Samlatu Konsina bersama warga Talake diharapkan dapat diimplementasikan juga di tengah masyarakat. Usai jalan santai, calon wali kota dan wakil wali kota Ambon bersama warga Talake melakukan kerja bakti. Kerja bakti bersama yang dilakukan Pantas ini telah memberikan edukasi penting kepada masyarakat kota lewat salah satu program Pantas, yaitu program pro lingkungan. Pada program pro lingkungan ini, Poli dan SAM mengajak masyarakat membesarkan hidup sehat dan memberikan tanggung jawab menjaga diri sendiri, keluarga dan lingkungan untuk minimalisir gaya hidup perubahan guna mewujudkan masyarakat sehat dan jauh dari penyebaran penyakit. Mereka juga melakukan makan bersama sebagai wujud kebersamaan di antara warga Talake dengan calon pemimpin 5 tahun mendatang. Depi bin Umar dan Hamjatumia melaporkan. Calon wali kota Ambon Richard Lohnapesi mengklaim Paparisa baru bakal menang di negeri Latuhalat. Dukungan terhadap Paparisa terlihat dengan adanya ribuan massa yang mengantar pasangan nomor urut 1 ke lokasi kampanye di negeri Latuhalat. Penjemputan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 1 Richard Lohnapesi Syarif Adler dilakukan pada beberapa titik yang dimulai dari kawasan Pon Mangga Air Selobar, Amahusu, Nusa Niwe hingga Latuhalat. Ribuan massa pendukung dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengantar pasangan Paparisa baru menuju lokasi kampanye di negeri Latuhalat. Pada sejumlah titik, warga berdiri di sisi jalan menyuarakan yel-yel Paparisa baru sembari menunjukkan angka 1 dengan jari. Pasangan Paparisa baru yang dikawal massa pendukung ini menyempatkan waktu untuk menyapa warga hingga ke dusun Waimahu. Calon wali kota Ambon Richard Lohnapesi mengklaim negeri Latuhalat akan memenangkan Paparisa baru karena seluruh tanah ini mulai dari Seilale hingga Waimahu telah disinggahi pasangan itu. Calon wali kota Ambon Richard Lohnapesi mengklaim negeri Latuhalat akan memenangkan Paparisa baru karena seluruh tanah ini mulai dari Silale hingga Waimahu telah disinggah pasangan itu. Menurutnya, Mausu maupun Latuhalat adalah warga negeri asli Pulau Ambon yang berdiam di Jasirah Lai Timur. Dengannya siapapun pemimpin mesti mendahulukan warga asli di tanah ini. Hal ini disambut meriah warga yang memadati lokasi kampanye yang berdekatan dengan salah satu lokasi wisata di Latuhalat. Lohnapesi mengakui tidak akan banyak berorasi karena dirinya yakin warga Latuhalat bakal memenangkan pasangan Paparisa baru itu. Dengannya, Lohnapesi berjanji jika terpilih nanti sebagai wali kota
adalah merupakan kewajiban dirinya bersama Syarif Adler untuk memberi perhatian bagi negeri yang terletak di ujung barat Pulau Ambon itu. Melkilatus Saule Sarles Polaman melaporkan. Melek politik. Mereka bukan lagi seperti yang tahun-tahun. Forum Pemuda Cinta Tanah Air menggelar lomba debat konstitusi antar pelajar tingkat SMA sederajat se-Kabupaten Maluku Tengah. Lomba itu bertujuan menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan pelajar. Untuk pertama kalinya, Forum Pemuda Cinta Tanah Air menggelar lomba debat konstitusi antar pelajar tingkat SMA sederajat se-Kabupaten Maluku Tengah Kamis pekan lalu. Lomba itu bertujuan menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan pelajar. Asisten 1 Sekda Maluku Tengah William Istia mengatakan, lomba tersebut sangat baik dan perlu didukung. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mendukung sepenuhnya penyelenggaraan lomba tersebut. Menurutnya, lomba itu penting untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan kebangsaan pelajar di Maluku Tengah umumnya dan Maluku khususnya. Pemerintah daerah pada prinsipnya memberikan dukungan penuh bagi kegiatan ini, sehingga diharapkan melalui kegiatan ini pemuda, para siswa pelajar di daerah ini lebih meningkatkan pengetahuan mereka, khususnya yang berwawasan kebangsaan. David Pardede, salah seorang dewan juri, mengatakan, debat konstitusi yang dilaksanakan memiliki pesan bagi siswa di Maluku Tengah, yakni bertanggung jawab, berpartisipasi, serta taat pada aturan hukum. Sementara Ketua Umum FPCTA Yandri Tuhumuri menyebutkan, lomba debat itu akan dijadikan kalender tetap setiap tahun. Kita berharapkan juga mereka bisa ikut berpartisipasi, Pak, dalam kegiatan khususnya berdemokrasi. Kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan pesta berdemokrasi. Yang ketiga, yang kita harapkan tentunya mereka menjadi pribadi-pribadi yang tahu dan mengerti tentang ketaatan terhadap hukum. Ini merupakan program pertama dari Forum Pemuda Cinta Tanah Air, namun karena sumbangan pialanya adalah piala bergilir oleh Pak Lutfi Sanaki, maka kegiatan ini kami usahakan untuk menjadi program tahunan di Kabupaten Maluku Tengah. Lomba debat konstitusi antar SMA yang berlangsung 2 hari itu diikuti 8 sekolah di Maluku Tengah. Keluar sebagai juara pertama perwakilan SMA Negeri 2 Saparua, diikuti SMA TNS sebagai juara kedua, dan SMA Negeri 1 Masohi sebagai pemenang ketiga. Juara pertama berhak memboyong piala bergilir Lutfi Sanaki, anggota DPRD Maluku. Dari Masohi Maluku Tengah, Fatahila Sia melaporkan. Ujian nasional bagi siswa SMA dan SMK akan berlangsung April tahun ini. Untuk itu, Dinas Pendidikan akan melakukan rapat koordinasi guna menentukan sekolah penyelenggara ujian nasional berbasis komputer atau ujian sekolah berstandar nasional di Maluku. Ujian nasional berbasis komputer dan ujian sekolah berstandar nasional bagi siswa SMK akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 6 April tahun ini. Sementara untuk siswa SMA akan berlangsung tanggal 10 hingga 13 April. Kendati pelaksanaan ujian nasional semakin dekat, namun belum ada surat keputusan yang menetapkan sekolah sebagai penyelenggara UNBK maupun USBN. Kepala Bidang Pendidikan SMA Yunus Kesaule mengatakan, penetapan sekolah penyelenggara UNBK maupun USBN akan dilakukan dalam rapat koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku awal Februari ini. Menurutnya, seluruh kepala SMA dan SMK maupun kepala bidang serta kepala SMP telah diundang untuk mengikuti rapat tersebut. Mengingat rakor tersebut sangat penting, mereka diharapkan menghadirinya. Itu mengacu membuat surat keputusan itu berdasarkan pos petunjuk operasional standar ujian nasional. Nah, nanti tanggal 1 Februari baru kita bisa rapat. Kita sudah sementara mengundang semua kabupaten kota untuk rapat koordinasi di provinsi dalam kaitan dengan persiapan ujian nasional. Apakah itu ujian nasional berbasis komputer maupun ujian nasional berbasis paper test. Sementara untuk ujian nasional, baik berbasis komputer maupun ujian sekolah berstandar nasional untuk SMP akan dilaksanakan bulan Mei mendatang. Otis Kotadini melaporkan. Untuk sementara waktu. Pagar pembatas di lantai 2 dan lantai 3 SMA Negeri 2 Ambon sudah sangat rapuh.
Kendati begitu, belum ada perhatian untuk memperbaikinya. Padahal sangat rawan terhadap keselamatan siswa di sekolah itu. Selain itu, gedung sekolah sudah sangat tidak layak untuk dipakai. Gedung SMA Negeri 2 Ambon terutama lantai 2 dan 3 sudah sangat tidak memadai untuk dipakai. Ruang kelas tersebut sangat rapuh dan selalu bergoyang saat siswa berlarian. Bukan hanya itu, ruang kelas pun jika didorong dengan tenaga yang walaupun tidak terlalu besar akan bergoyang. Hal ini telah berlangsung lebih dari 5 tahun. Selain itu, pagar pembatas di lantai 2 dan lantai 3 sudah sangat rapuh dan rawan terhadap keselamatan siswa. Sejumlah siswa yang bersekolah di sekolah itu, terutama yang ada di lantai 2 dan 3, mengaku mereka sangat khawatir terhadap kondisi gedung yang mereka tempati. Jika ada yang berlarian di lantai 3, maka rekan-rekannya yang lain akan merasa bergoyang. Bahkan mereka pun takut bersandar di dinding ruang kelas karena sepertinya hampir roboh. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, Muhammad Saleh Tio, saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut mengatakan semuanya akan dibangun tetapi tergantung alokasi anggaran yang tersedia. Lakukan evaluasi, kajian-kajian untuk satu sekolah itu ya. Harus ada kurang lebih 21 item yang harus kita penuhi. Antara lain soal keamanan sekolah, itu akan kita lakukan. Tapi ini sudah sangat rawan untuk goyang, Pak. Kalau saya ada uang. Walaupun jauh dari kesan mengutamakan keselamatan siswa, namun pembangunan fisik di sekolah itu dari tahun ke tahun tetap dilaksanakan. Beberapa pembangunan fisik yang kurang penting seperti pembangunan taman dan lapangan justru lebih mendapat perhatian. Padahal gedung dan pagar pembatas yang notabene sangat penting bagi keselamatan dan kenyamanan proses belajar mengajar justru tidak diperhatikan. Otis Kotadini melaporkan. Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Ambon, AG Latuheru, menyatakan pendidikan karakter perlu diintegrasikan dengan pendidikan akademik, keterampilan maupun pendidikan agama. Hal ini dilakukan untuk membentuk generasi bangsa yang cerdas, berpendidikan namun juga bermoral dan berakhlak mulia. Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Untuk meraih derajat manusia seutuhnya dapat dilakukan melalui proses pendidikan. Pendidikan mesti dapat menghasilkan insan-insan yang memiliki karakter mulia. Di samping memiliki kemampuan akademik dan keterampilan yang memadai, perlu dibarengi dengan karakter yang baik. Salah satu cara untuk mewujudkan manusia berkarakter adalah dengan mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum pembelajaran sekolah. Sebagai bagian dari kurikulum K13, pendidikan karakter penting untuk membentuk generasi bangsa yang bermoral dan berakhlak mulia. Hal ini diakui Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Ambon, AG Latuheru, dalam kegiatan penguatan pendidikan karakter gugus depan Pramuka Yosep Kam, Pangkalan SMA Kristen YPKPM Ambon, di Bumi Perkemahan Lorihua, Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Jumat lalu. Menurut Latuheru, penguatan pendidikan karakter baru pertama kali dilakukan dalam kegiatan kepramukaan yang dimulai Gudep Yosep Kam. Hal tersebut perlu menjadi contoh positif bagi gudep-gudep yang lain di Kota Ambon untuk menjalankan pendidikan ini sebagai bagian dari implementasi kurikulum pendidikan. Menurutnya, kemampuan akademik, keterampilan maupun keimanan mesti dibarengi dengan pembentukan karakter yang baik. Dengannya, anak Indonesia yang dibina kelak bukan hanya menjadi generasi yang berilmu dan beriman, namun memiliki akhlak yang mulia. SMA swasta YPKPM, SMA Kristen YPKPM Ambon, di samping mereka ini dari sisi organisasi kepramukaan sudah lengkap. Mereka sudah bikin mugus, sudah pelantikan pengurus gugus depannya, tetapi seluruh guru ya yang termasuk di dalamnya calon pembina itu, mereka juga sudah mengikuti kursus mahir dasar. Ketua Majelis Pembina Gugus Depan Yosep Kam, Pangkalan SMA Kristen YPKPM Ambon, Lani Laturiu, mengharap penguatan pendidikan karakter ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan generasi muda berkarakter. Penguatan pendidikan karakter melalui kegiatan Gerakan Pramuka ini penting karena siswa dibina tentang nilai-nilai kejuangan, kepemimpinan, kejujuran, kemandirian, dan disiplin.
Semoga kegiatan ini betul-betul dapat membentuk karakter para peserta didik. Memang secara spiritualitas sekolah kami sudah bernuansa keagamaan, tapi bukan tentu itu satu-satunya. Nah, kami berharap lewat pembinaan karakter ini, baik secara spiritualitas yang dapat di sekolah dan pembinaan karakter yang ada di kegiatan pramuka betul-betul dapat membentuk kepribadian siswa Kristen yang tangguh. Laturiu berharap 155 siswa yang dibina ini dapat dibentuk menjadi insan yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Melkilatus Saule, Sarles Bolaman melaporkan. Alumni Bintara Polri Polda Maluku Angkatan 25 melangsungkan temu kangen angkatan Sabtu malam. Ketua Angkatan 25 Abdul Haris Odel meminta rekan-rekannya menjalankan tugas dengan baik sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Puluhan alumni Bintara Polri Polda Maluku Angkatan 25 tahun 2004 menggelar reuni Sabtu malam. Reuni alumni Bintara Polri itu dilaksanakan dalam rangka merayakan 12 tahun pengabdian setelah menjalani pendidikan pembentukan Bintara Polri Gelombang 2 tahun 2004. Ketua Angkatan 25 Set STP Polda Maluku Abdul Haris Odel mengatakan, reuni angkatan merupakan ajang silaturahmi dan ramah tamah sambil mengenang masa-masa pembentukan jati diri Polri di SPN Paso. Dengannya mereka dapat tetap menjaga kekompakan dan saling menolong. Hal itu penting dalam membangun kebersamaan di antara sesama alumni. Odel meminta temu kangen alumni bukan sekedar berkumpul, melainkan dapat memberikan dampak positif dalam menunjang tugas dan pengabdian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Daripada acara ini, yakni mempererat tali silaturahmi. Mungkin saja di antara ibu-ibu, di antara sesama teman, ada yang tidak saling, karena pada saat selesai pendidikan itu, kita ditugaskan langsung di tiap-tiap jajaran, di tiap daerah. Jadi mungkin saja yang bertugas di Brimob, mungkin saja dia tidak kenal yang bertugas di Buru, dia tidak kenal yang bertugas di SBT, di SBB, Malten, dan sebagainya. Jadi acara semacam ini yang sangat-sangat saya harapkan harus membawa dampak positif. Jadi yang paling terpenting, polisi selalu profesional, modern, dan terpercaya. Ketua Panitia Temu Kangen Angkatan 25 tahun 2004, B. Patimahu menyebutkan, peringatan 12 tahun pengabdian merupakan wahana meningkatkan solidaritas angkatan guna menjunjung tinggi moto, yakni lahir dari angkatan, besar karena persaudaraan. Patimahu meminta para alumni untuk tetap menjaga nama baik institusi Polri dalam melaksanakan tugas negara. Para alumni pendidikan pembentukan Bintara Polri Gelombang 2 tahun 2004 datang dari berbagai Polres di Maluku. Mereka berkumpul untuk melepas kangen selama 12 tahun berpisah. Tawa, canda, dan saling sapa mewarnai jalannya acara tersebut. Rahmalatu Konsina dan Pani Letahid melaporkan. Jemaat Nania melaksanakan persidangan ke-34 untuk mengevaluasi realisasi program yang ditetapkan pada tahun 2016. Persidangan itu juga sekaligus penyampaian pertanggungjawaban keuangan jemaat tahun lalu. Ibadah minggu di Gereja Nania mengawali persidangan ke-34 jemaat setempat. Pendeta Yeri Kremese mengatakan persidangan jemaat merupakan cara Allah mengasihi umat agar memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Olehnya dalam persidangan nanti peserta menyampaikan pendapat secara baik dan tidak saling menyalahkan. Jika ada program yang belum terselesaikan di tahun lalu segera dievaluasi dalam forum persidangan ini. Ketua Panitia Hasilano mengatakan tujuan persidangan ini untuk evaluasi program di tahun 2016. Selain itu persidangan akan menyusun program dan keuangan di tahun 2017. Selano mengemukakan persidangan ini diikuti 96 peserta. Ketua Majelis Jemaat GPM Nania, Pendeta CHR Tetelepta mengatakan 95% program hasil persidangan ke-33 telah terlaksana dengan baik. Saat ini Majelis Jemaat tengah fokus terhadap pendampingan. Selain itu, Majelis Jemaat Nania sedang mengembangkan konsep gereja bersaudara.
Seperti tadi yang dikatakan bahwa persidangan jemaat menghasilkan program dalam pelaksanaannya 95% dilaksanakan. Yang menjadi persoalan kita adalah apakah dong meresapi atau dong memahami. Memang meresapi dan memahami itu ada, tetapi pendampingan atau advokasi supaya ada peningkatan kualitas dalam kehidupan ini mesti dilakukan terus-menerus. Karena kita tahu kita hidup ini adalah merupakan suatu proses. Ya, hal yang kedua yang perlu kita tekankan di sini itu adalah kehidupan gereja orang bersaudara. Artinya gereja harus menganggap semua umat manusia di dunia ini adalah orang saudara. Menurut Tete Lepta, pendampingan terhadap anak-anak dalam keluarga sangat diperlukan, terutama saat mereka memanfaatkan teknologi informasi. Jika tidak dilakukan pendampingan bagi anak-anak, dikhawatirkan penyalahgunaan teknologi informasi akan merusak generasi muda. Olehnya dalam persidangan ke-34 ini, program yang disusun harus berbasis Renstra. Camat Teluk Ambon Baguala Miguel Lekatumpesi mengatakan jemaat GPM Nania harus mendukung program pemerintah Kota Ambon yang akan terlaksana beberapa hari ke depan, di antaranya Hari Pers Nasional dan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon. Menurutnya, meskipun dalam pemilihan Wali Kota ada perbedaan pilihan, namun dimintakan kebersamaan untuk membangun terus dilakukan. Harapannya persidangan ini melahirkan keputusan yang relevan dengan kebutuhan umat. Ketua Klasis Pulau Ambon Utara Pendeta Ampi Beresabi menyatakan Nania telah ditetapkan sebagai tuan rumah sidang Klasis kelima. Untuk itu Klasis akan bersama dengan jemaat Nania mensukseskan kegiatan itu. Harapannya tema dan subtema persidangan menginspirasi jemaat untuk melakukan sesuatu hal yang bermanfaat bagi kehidupan umat. Persidangan ini berlangsung dengan tema ala kehidupan tuntunlah kami untuk membela dan merawat kehidupan. Sementara subtema meningkatkan keadilan sosial dan keadilan ekologis untuk yang bermutu. Hamzah Tomia melaporkan.